Pernah nggak kamu ngerasa capek? Padahal kamu nggak lagi ngapa-ngapain. Bukan capek badan, tapi capek di kepala. Banyak mikir, gampang kepancing emosi, sedikit tekanan langsung runtuh. Dan yang bikin bingung, kamu nggak ngerasa hidupmu seburuk itu, tapi tetap saja rasanya berat. Kalau ini sering kamu alami, masalahnya bukan di hidupmu, tapi di mental yang belum pernah benar-benar dilatih. Hari ini kita nggak bakal bahas motivasi kosong atau kata-kata manis. Kita bakal bahas cara melatih mental secara realistis, berdasarkan pola pikir dan psikologi, dengan cara yang bisa langsung kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. 1. Tidak peduli dengan pandangan orang lain. Banyak orang mentalnya rapuh bukan karena mereka lemah, tapi karena terlalu menggantungkan harga dirinya pada pandangan orang lain. Sedikit komentar negatif bisa bikin overthinking berhari-hari. Sedikit tidak dihargai langsung merasa tidak berguna. Padahal kenyataannya, orang lain tidak terlalu memikirkan kita. Mereka sibuk dengan rasa tidak aman mereka sendiri, masalah mereka sendiri, dan hidup mereka sendiri. Kritik yang mereka lontarkan seringkali lebih mencerminkan kondisi batin mereka, bukan kualitas dirimu. Masalah muncul saat kamu menyerahkan kendali nilai dirimu ke opini orang lain. Melatih mental di sini berarti membangun penilaian dari dalam, bukan dari luar. Inilah yang disebut inner scorecard. Kamu berhenti bertanya orang lain menilai aku apa, dan mulai bertanya apakah aku sudah hidup sesuai prinsipku. Selama kamu tahu kamu jujur, berusaha dan berkembang, maka pujian maupun hinaan hanyalah kebisingan. Jangan pernah membiarkan orang yang hidupnya tidak kamu kagumi mengatur arah hidupmu. 2. Mengendalikan rasa panik dan ketakutan. Ketakutan itu reaksi alami, tapi panik adalah kondisi ketika pikiran kehilangan kendali. Saat panik, otak logis berhenti bekerja dan imajinasi terburuk mengambil alih. Banyak orang bukan takut pada kenyataan, tapi takut pada cerita menakutkan yang mereka buat sendiri di kepala. Inilah kenapa tekanan kecil terasa sangat besar. Padahal, tubuh manusia bisa dipaksa tenang meskipun pikiran sedang kacau. Dengan mengatur nafas secara perlahan dan teratur, sistem saraf mulai mengirim sinyal aman ke otak. Setelah tubuh lebih tenang, barulah pikiran bisa diajak berpikir jernih. Di tahap ini, latih diri untuk membongkar ketakutan dengan logika. Tanyakan pada diri sendiri apa hal terburuk yang benar-benar bisa terjadi, dan apa yang bisa kamu lakukan jika itu terjadi. Ketakutan mengecil saat dihadapi dengan rencana, bukan dihindari dengan pelarian. 3. Beradaptasi dengan situasi tidak nyaman. Banyak orang hancur bukan karena gagal, tapi realitas tidak sesuai rencana. Mereka punya gambaran hidup yang kaku, lalu kecewa saat dunia tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Padahal dunia tidak pernah berjanji untuk mengikuti rencanamu. Disinilah mental diuji. Mental kuat bukan soal keras kepala, tapi soal kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan arah. Belajar bersikap seperti air sangat penting. Jika satu jalan tertutup, kamu tidak duduk dan menyalahkan keadaan. Kamu mencari celah lain, memutar arah, atau menyesuaikan strategi. Selain itu, terapkan penerimaan realitas tanpa drama. Mengakui bahwa situasi buruk bukan berarti menyerah, tapi berhenti membuang energi pada keluhan dan mulai fokus pada langkah terbaik yang bisa diambil sekarang. 4. Ubah cara berbicara pada diri sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa musuh terbesarnya bukan dunia luar, tapi suara di dalam kepalanya sendiri. Cara kamu berbicara pada diri sendiri akan menentukan bagaimana kamu bertindak. Jika setiap kesalahan kamu maknai sebagai bukti bahwa kamu gagal, maka perlahan kamu akan berhenti mencoba. Bahasa adalah program mental yang membentuk identitas. Mulai latih diri untuk mengganti narasi di kepala. Bukan menyangkal kenyataan, tapi memberi makna yang lebih membangun. Kesalahan bukan akhir, tapi proses belajar. Disiplin pada diri sendiri tetap penting, tapi jangan sampai berubah menjadi kekerasan mental. Perlakukan dirimu seperti sahabat yang ingin kamu bantu tumbuh, bukan musuh yang harus kamu hancurkan. 5. Melatih diri melakukan hal yang tidak disukai. Mental tidak dibangun di zona nyaman. Ia dilatih saat kamu melakukan hal-hal kecil yang tidak kamu sukai, tapi tetap kamu lakukan. Bangun lebih pagi, bergerak saat malas, atau berbicara meski gugup. Bukan karena ingin menyiksa diri, tapi karena hidup penuh dengan kewajiban yang tidak selalu menyenangkan. Jika kamu hanya bergerak saat mood bagus, maka tekanan kecil saja sudah cukup membuatmu runtuh. Cukup satu tindakan tidak nyaman setiap hari, tapi lakukan secara konsisten. Dari situlah mental belajar bahwa rasa tidak nyaman tidak membunuhmu. Justru dari situ kamu membangun kepercayaan dirimu bahwa kamu mampu menghadapi hidup apa adanya. 6. Jangan menekan emosi.
Mental kuat bukan berarti tidak punya emosi. Justru orang yang paling rapuh seringkali adalah mereka yang menekan perasaannya terlalu lama. Emosi yang ditekan tidak hilang, hanya menunggu waktu untuk meledak. Yang dibutuhkan bukan represi, tapi regulasi. Mengakui apa yang kamu rasakan tanpa membiarkan mengendalikan keputusanmu. Belajar memberi jeda antara kejadian dan respons adalah kunci. Di jeda itulah kamu punya pilihan. Semakin sering kamu melatih jeda ini, semakin kuat mentalmu. Bukan karena kamu kebal emosi, tapi karena kamu tidak lagi menjadi perbudak olehnya. Kalau kamu lagi di fase hidup yang berat, ingat ini, kamu nggak harus jadi kuat dalam semalam. Kamu cuma harus lebih kuat sedikit dari kemarin. Mulai dari satu latihan kecil hari ini, lalu ulangi besok, lalu ulangi lagi. Karena yang membentuk mental bukan ledakan motivasi, tapi kebiasaan yang konsisten. Dan kalau kamu mau, tulis di komentar, bagian mana yang paling ngena buat kamu? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Biar gue tahu kamu lagi berjuang di titik yang mana. Kalau kamu merasa video ini ngebantu, boleh like dan subscribe supaya kamu nggak sendirian belajar ngebangun mental yang lebih kuat. Sampai ketemu di video berikutnya.